di perairan Desa Wakal, Kecamatan Lehito. 11 pot tanaman ganja dimusnahkan aparat kepolisian. Dari Studio Gunung Nona, Ambon, inilah Warta Maluku. Selamat malam saudara, selamat berjumpa kembali dalam Warta Maluku edisi hari ini 25 Februari 2019. Dua berita utama tadi akan kami rangkaikan dengan beragam informasi menarik yang telah berhasil dihimpun oleh tim redaksi selama hari ini. Bersama saya Nipari Nusa. Dan saya Abraham Soni Soprantila, inilah Warta Maluku selengkapnya. Saudara, kapal motor bermuatan bahan bakar minyak berupa bensin dan solar terbakar di perairan Desa Wakal, Kecamatan Lehito, Kabupaten Maluku Tengah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Kapal motor bermuatan bahan bakar minyak berupa bensin dan solar ini terbakar Minggu siang kemarin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selain bahan bakar, kapal ini juga memuat sembako. Menurut informasi, kapal itu terbakar ketika juragan kapal bernama Laaru menghidupkan mesin menggunakan kunci kontak dan tiba-tiba terdengar bunyi ledakan di ruang mesin. Asap hitam tebal langsung keluar dari ruangan tersebut dan api cepat merambat membakar seluruh bodi kapal. Para ABK sempat memadamkan api, namun karena banyaknya bahan bakar di dalam kapal, api sulit dipadamkan. 7 ABK termasuk juragan menyelamatkan diri melompat ke laut. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Seluruh bodi kapal ludes terbakar dan diperkirakan kerugian mencapai 300 juta rupiah. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Sementara itu, saudara, 11 pot tanaman ganja yang disita aparat kepolisian dari negeri Kabau, Kecamatan Haruku, Maluku Tengah dimusnahkan Senin siang. Pemusnahan dilakukan dengan cara dibakar di lapangan upacara Polres Ambon. Pemusnahan tanaman ganja ini dilakukan Senin siang di lapangan upacara Polres Ambon. 11 pot tanaman ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Tanaman ganja ini hasil sitaan aparat Polres Ambon dari hutan negeri Kabau, Kecamatan Haruku, Kabupaten Maluku Tengah beberapa waktu lalu. Sebelumnya tanaman ganja ini ditemukan warga saat melintas di hutan negeri Kabau. Karena mencurigakan, warga tersebut melaporkan ke Pos Satgas Yonif 711 Raksatama yang bertugas di negeri Kabau. Wakapolres Ambon, Komisaris Polisi Ferry Mulyana menjelaskan, hingga kini belum diketahui pemilik tanaman tersebut. 2 hari setelah penemuan tanaman itu, polisi melakukan pengintaian, namun belum berhasil menemukan pemiliknya. Pemusnahan ganja ini adalah daripada kita disimpan terus di ruangan Polres Pulau Ambon, kita musnahkan untuk membuktikan bahwasannya kita komit, Bapak Kapolres komit, Bapak Kapolda juga komit terkait dengan narkoba ini tanpa ampun kita musnahkan. Mungkin kali ini kita musnahkan barang buktinya, nanti suatu saat nanti kita berupaya terus mengejar pelaku dan kita juga akan selain memusnahkan apa yang penyebar maupun daripada orang-orang yang ingin merusak generasi bangsa, yaitu dengan menalurkan ataupun mengedarkan daripada narkoba. Wakapolres Ambon menghimbau masyarakat untuk segera melapor ke aparat bila diketahui ada warga yang menyalahgunakan narkoba, termasuk bila ada yang melihat tanaman ganja ini dibudidayakan di pengkarangan warga. Christine Sipahelut Kurniawan melaporkan. Saudara, kasus penembakan terhadap warga di Gunung Nona oleh salah satu pejabat Pemkot telah diselesaikan secara kekeluargaan oleh Wali Kota Ambon. Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi mengatakan masalah penembakan yang terjadi di Gunung Nona yang melibatkan salah satu pejabatnya telah diselesaikan secara kekeluargaan. Menurut Wali Kota, ketika penembakan terjadi dirinya sementara berada di luar kota Ambon.
Dirinya baru mengetahui kejadian itu setelah tiba di kota Ambon. Dirinya langsung melakukan upaya penyelesaian antara korban dengan pelaku. Menurut wali kota, dirinya telah mempertemukan kedua belah pihak. Wali kota mengatakan kejadian itu terjadi akibat dari kelalaian pelaku. Olehnya itu dirinya telah melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak dan telah menyelesaikan permasalahan tersebut. Terkait dengan kasus di Gunung Nona, ya, nah itu kan yang menarik itu yang pelakunya itu kan staf ahli pemerintah kota. Yang korban itu juga keluarga saya, ya, Lona Pesi. Saya datang ya dari Jakarta, lalu saya kumpul dua-dua. Itu. Nah, persoalan utamanya memang ada kelalaian. Akibat dari kelalaian itu, lalu itu anak kecil kena tembakan. Tapi juga orang tua dari anak itu juga, dia juga mengaku salah bahwa anaknya juga itu mungkin usil untuk ambil mangga. Ya, oleh karena itu dua-dua itu mengaku dan kita sudah selesaikan secara kekeluargaan. Ya, saya sudah tugaskan lurah untuk menjembatani itu dan lurah sudah lapor, kedua pihak sudah sepakat. Menurut wali kota, pelaku penembakan yang merupakan salah satu stafnya sempat ditahan di rutan Polres Pulau Ambon. Namun yang bersangkutan telah dibebaskan Sabtu malam kemarin. Otis Kota Dini melaporkan. Perintis sudah 3 bulan tidak singgahi Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Akibatnya aktivitas perekonomian di Pulau Romang saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi yang dialami masyarakat Romang, Maluku Barat Daya terkait dengan transportasi laut yang sudah 3 bulan tidak menyinggahi pulau tersebut disuarakan mahasiswa Romang dalam aksi demonstrasi yang digelar di kantor Gubernur Maluku Senin pagi. Dalam aksi demonstrasi tersebut, mahasiswa Romang menggandeng Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Ambon. Saat berorasi, mahasiswa Romang dan pengurus GMNI Cabang Ambon menyebutkan saat ini Pulau Romang mengalami keterpurukan di bidang transportasi laut. Hal itu terjadi karena sudah 3 bulan kapal yang biasanya menyinggahi Pulau Romang tidak beraktivitas. Masyarakat Romang menilai pemerintah provinsi tidak serius melihat permasalahan yang dihadapi masyarakat Pulau Romang. Untuk itu, mahasiswa asal Pulau Romang dan GMNI mendesak pemerintah Provinsi Maluku untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna penambahan kapal yang melayari Pulau Romang. Selain itu, masyarakat Pulau Romang juga mendesak DPRD Maluku untuk membentuk pansus dalam melihat problem yang dihadapi masyarakat Romang saat ini. Setelah membaca pernyataan sikap, mahasiswa asal Romang dan GMNI menyerahkan pernyataan sikap tersebut kepada pemerintah Provinsi Maluku yang diterima Kepala Keuangan dan Aset Daerah Lutfi Rumbia. Di hadapan para pendemo, Lutfi Rumbia mengatakan pernyataan sikap yang disampaikan itu akan disampaikan kepada Gubernur Maluku untuk ditindaklanjuti dengan instansi terkait. Langkah pemerintah Provinsi Maluku dalam mengatasi masalah transportasi laut di Pulau Romang akan disampaikan kepada mahasiswa dan GMNI nanti. Setelah menerima penjelasan para pendemo yang dikawal ketat aparat kepolisian, selanjutnya membubarkan diri secara tertib. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, informasi tentang Dinas Perhubungan Maluku membantah bahwa tidak ada kapal perintis yang menyinggahi Pulau Romang, Maluku Barat Daya akan kami hadirkan selepas jeda berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Warta Maluku. Saudara, Anda kembali bersama dengan kami dalam program Warta Maluku dan kini kita ikuti informasi selanjutnya. Dinas Perhubungan Maluku membantah bahwa tidak ada kapal perintis yang menyinggahi Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Selama ini kapal perintis Sabuk 48 dioperasikan pihak PT Pelni untuk melayani masyarakat Pulau Romang. Kebutuhan transportasi laut masyarakat Pulau Romang selama ini dipenuhi oleh kapal Sabuk 48 milik PT Pelni. Namun sejak Agustus tahun lalu, kapal perintis tersebut mengalami docking. Selama docking, armada pengganti tidak tersedia. Akibatnya masyarakat Romang menggelar aksi demonstrasi menyuarakan krisis transportasi laut di Pulau Romang saat ini. Menanggapi aksi tersebut, Kabid Laut Dinas
Perhubungan Provinsi Maluku, Yana Tanasali, mengatakan tidak benar kalau tidak ada kapal yang menyinggahi Pulau Romang, Maluku Barat Daya. Selama ini, selain kapal perintis Sabuk 48, ada 3 kapal yang menyinggahi Pulau Romang. 3 kapal tersebut masing-masing lintas timur, kapal KM Timothy dan KM Wetar. Ketiga kapal tersebut berjalan dan menyinggahi Pulau Romang. Sejak bulan Agustus memang kapal Sabuk 48 itu mengalami docking dari bulan Agustus. Dan memang selama ini kapal yang dioperasikan oleh PT Pelni, kapal negara, itu tidak ada kapal pengganti. Tapi kalau tidak ada kapal sama sekali di Romang itu tidak benar, karena ada 4 kapal sebenarnya yang ada di Romang. Itu kapal lintas timur itu dari Pangkalan Ambon, kemudian kapal KM Timothy dari Pangkalan Tual, dan KM Wetar dari Somlaki. Dan itu semua berjalan, hanya mungkin yang dipermasalahkan adalah Sabuk Nusantara 48. Direncanakan untuk mengisi kekosongan trayek Sabuk 48 yang sementara docking, saat ini akan diisi dengan KM Sabuk 71 yang sementara dipersiapkan di Galangan yang berlokasi di Semarang. Kapal tersebut dijadwalkan sudah tiba di Ambon dan melayari trayek menuju Pulau Romang minggu depan. Frida Raiman, Bambang Yudaswara melaporkan. Saudara, 36 calon anggota KPU Maluku yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan mengikuti tes tertulis menggunakan sistem CAT Selasa besok. Sementara 5 calon anggota KPU Maluku yang lain akan menanti tahap seleksi selanjutnya. Sejak pembukaan pendaftaran calon anggota KPU Maluku tanggal 16 hingga 22 Februari, sebanyak 45 orang warga melakukan pendaftaran. 16 orang merupakan pendaftar baru, sementara 29 orang peserta merupakan calon KPU sebelumnya yang melakukan pendaftaran ulang. Ketua Panitia Seleksi calon anggota KPU Maluku Amir Faisal Kota Romalos mengatakan dari jumlah pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi sebanyak 41 peserta. 36 peserta akan mengikuti tes tertulis menggunakan sistem CAT. Sedangkan 5 orang akan bersiap untuk mengikuti tes tahapan berikutnya. Dikarenakan kelima orang calon tersebut telah lolos tes CAT pada seleksi yang dilakukan tim sel sebelumnya. Peserta seleksi yang melapor kembali itu yang lulus 29 orang, sementara peserta seleksi yang mendaftar baru itu sebanyak 16 orang. Angka-angka tadi yang jelas yang lulus administrasi itu 41, yang mengikuti CAT itu 36, karena 5 tinggal lagi. Clear ya? Clear. Nah, 5 ya. Iya, makanya Panitia seleksi menjelaskan tes tertulis menggunakan sistem CAT yang akan berlangsung di SMA Negeri 2 Ambon Selasa 26 Februari 2019 akan diawasi KPU Pusat. Pelaksanaan tes tertulis itu juga akan diawasi aparat kepolisian. Tim sel berharap kepada publik untuk ikut mengawasi dan mengawal pelaksanaan seleksi sehingga akan menghasilkan 10 calon anggota KPU terbaik untuk dikirimkan ke pusat. Dari calon terbaik yang dikirimkan, KPU Pusat hanya menetapkan 5 orang, 1 orang komisioner adalah keterwakilan perempuan. Hamzah Tomia dan Junaidi Asril melaporkan. Saudara, inklusi atau akses keuangan di Kota Ambon dikategorikan masih rendah dari target inklusi keuangan nasional. Di akhir tahun 2018 lalu, prosentasi inklusi keuangan di Ambon hanya berkisar 26%. Masih rendahnya inklusi keuangan atau akses keuangan yang diinvestasi masyarakat diakui Kepala Otoritas Jasa Keuangan Kantor Perwakilan Bambang Hermanto. Hermanto mengatakan rendahnya angka inklusi keuangan banyak dipengaruhi oleh faktor minimnya pemahaman masyarakat akan investasi jangka panjang. Faktor inilah yang membuat sebagian besar masyarakat, terkhususnya generasi milenial, belum memiliki minat berinvestasi atau menanam modal di lembaga jasa keuangan atau perbankan.
Di Maluku memang tercatat ini masih cukup rendah. Untuk tingkat literasi keuangan kita ini masih dalam taraf 26%, sementara inklusi keuangan masih 64%. Sementara target dari Bapak Presiden ini sampai tingkat literasi keuangan kita adalah 35% tahun 2019 ini, dan tingkat inklusi keuangannya 75%. Nah, oleh karena itu di tahun 2019 ini OJK Pusat termasuk dengan OJK-OJK yang berada di daerah ini melakukan kegiatan yang masif. Salah satunya adalah kegiatan OJK Goes to Campus ini. Secara nasional, target inklusi terpatok pada presentasi 36%. Untuk mengkatrol daya inklusi di Ambon, OJK Kantor Perwakilan Maluku bersama sejumlah lembaga jasa keuangan di Maluku secara berkelanjutan akan memberikan literasi keuangan, terutama bagi generasi milenial. Program literasi ini disisipkan dalam kegiatan OJK Goes to Campus yang berlangsung di Politeknik Negeri Ambon Senin pagi. Kegiatan ini diisi dengan kuliah umum yang dipaparkan anggota Dewan Komisioner OJK RI Tirta Segara. Materi kuliah yang diberikan yakni tentang bijak berinvestasi bagi generasi milenial. Yaser Tuarita Samsudin Sanduan melaporkan. Saudara, masih rendahnya inklusi atau akses keuangan di Ambon perlu dikatrol dengan program pemantik seperti literasi keuangan. Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tirta Segara optimis jika program literasi keuangan diberikan secara intens, prosentasi inklusi keuangan bisa dinaikkan. Menyikapi realita angka inklusi keuangan di Ambon yang rendah, anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Tirta Segara menyarankan lembaga jasa keuangan perlu memberikan program literasi secara berkelanjutan. Menurut Segara, program literasi keuangan nantinya membuka pemahaman masyarakat akan prospek investasi jangka panjang. Pentingnya pemahaman literasi keuangan akan menjadi motivasi bagi siapapun untuk menanamkan investasi bagi kebutuhan masa depan. Sasaran dari literasi keuangan paling diutamakan bagi generasi milenial sebagai generasi estafet pembangunan. Generasi milenial perlu mendapat pengetahuan tentang tata cara berinvestasi sebagai bekal menyusun rencana masa depan. Dengan program literasi ini Segara optimis secara perlahan prosentasi inklusi keuangan di Ambon bisa terkatrol naik. Untuk itu kami cukup optimis ya, kami kan melakukan literasi terus-menerus dan banyak partisipannya itu mahasiswa, kemudian guru-guru atau dosen, sehingga ini bisa ditularkan kepada masyarakat yang lain mengenai literasi. Jadi kami cukup optimis untuk pencapaian target literasi yang 35% itu. Kemudian juga ini kami lihat antusiasme dari industri ikut partisipasi secara aktif, ikut ambil bagian untuk mendorong inklusi. Jadi tingkat akses keuangan itu juga dengan partisipasi aktif industri bersama-sama dengan OJK ini kami juga optimis target inklusi keuangan 75% di akhir tahun ini bisa tercapai. Segara menambahkan literasi bagi kalangan milenial bisa dalam berbagai cara seperti eksibisi, entertain, ataupun paparan materi. Teknik pendekatan yang menyesuaikan karakteristik komunitas tentu akan memudahkan mereka menyerap dan mengaplikasikan pengetahuan berinvestasi di kemudian hari. Paparan terkait program inklusi keuangan, khususnya generasi milenial, disampaikan Tirta Segara saat memberikan kuliah bagi Sivitas Politeknik Negeri Ambon Senin pagi. Kuliah umum ini merupakan rangkaian kegiatan OJK Goes to Campus dan Edu Expo yang digelar OJK Kantor Perwakilan Maluku. Yaser Tuarita Samsudin Sanduan melaporkan. Untuk menjaga kebersihan pantai dan laut, Polairut Pulau Buru bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan menggelar aksi bersih sampah di wilayah pantai Kota Namrole, Buru Selatan. Aksi ini dilakukan untuk menjaga ekosistem laut agar habitat di laut dapat terawat dan juga memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat. Kepedulian untuk menjaga lingkungan yang bebas dari sampah belum sepenuhnya dimiliki masyarakat. Akibatnya sampah menumpuk di tempat yang bukan tempat pembuangan sampah.
Bahayanya tak hanya berdampak buruk bagi suhu udara, namun juga berdampak pada kesehatan dan lingkungan. Padahal sejumlah aturan telah dilakukan pemerintah Buru Selatan. Namun beginilah yang terlihat pada wilayah pantai yang selalu digenangi sampah yang berasal dari sampah rumah tangga maupun limbah dari kapal. Untuk mengurangi genangan sampah, pihak Polair Pulau Buru bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Buru Selatan melakukan aksi bersih laut. Gerakan ini sebagai upaya mengedukasi masyarakat tidak lagi membuang sampah sembarangan, terkhusus di pantai dan laut. Sehingga laut yang bersih dapat menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat. Sampah-sampah di pinggir pantai dikumpulkan dan dibuang pada tempat pembuangan akhir. Pasalnya banyak sampah dapat merusak ekosistem laut. Untuk supaya lingkungan tetap bersih. Kalau misalkan lingkungan tidak bersih, bagaimana warga hidup dengan sehat? Kenapa memilih pantai? Karena kebanyakan warga-warga yang ada di sini membuang sampah ke pantai. Menjaga lingkungan tetap bersih, indah, agar para pendatang ataupun misalkan ada para wisatawan datang ke pantai kan bisa lihat enak dipandang. Di mana bahwa negara Indonesia ini merupakan negara nomor 2 di dunia yang menyumbangkan sampah terbesar. Dan sampah itu setelah dievaluasi bahwa sampah 20% sampah itu dilakukan oleh dibuang lewat kapal dan pelabuhan-pelabuhan perikanan, lalu 80% itu dari darat, di mana dari darat itu dibuang oleh sampah rumah tangga. Dan hasil evaluasi itu bahwa untuk mengurangi sampah plastik itu, maka aksi nyata di lapangan ini kita lakukan untuk mengedukasi dan selalu menghimbau kepada masyarakat agar tidak lagi membuang sampah dan peduli terhadap lingkungan. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Buru Selatan, Lukman Solisa, mengaku aksi ini sebagai bentuk merayakan Hari Peduli Sampah dalam mewujudkan laut dan pantai yang bersih agar habitat di laut dapat terawat. Bahwa laut itu merupakan kehidupan yang luar biasa, di mana kita harus membersihkan sampah supaya sampah itu tidak mempengaruhi laut dan habitat kehidupan di laut itu tidak terganggu. Setelah kita adakan penelitian, ternyata yang sampah yang paling terbanyak itu di 2 desa ini. Sehingga dengan menggerakkan ini diharapkan masyarakat dapat termotivasi supaya tidak lagi membuang sampah ke laut. Aksi bersih pantai itu dilakukan di 3 desa yang menjadi sasarannya, yakni Desa Wali, Fatmite, dan Desa Lektama. Dari Namrole, Renstasi Jawa melaporkan. Ya, Saudara Gubernur Maluku Said Assegaf meminta jajaran Kementerian Hukum dan HAM Maluku meningkatkan pelayanan publik di bidang hukum, keimigrasian, dan permasyarakatan. Pemerintah daerah siap mendukung Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku Senin pagi diserah terimakan dari Tholib kepada Andi Nurka. Andi Nurka sebelumnya menjabat Kepala Divisi Administrasi di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, sementara Tholib menduduki jabatan baru sebagai Inspektur 2 Wilayah Timur Kementerian Hukum dan HAM. Sertijab tersebut disaksikan Gubernur Maluku Said Assegaf dan staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang penguatan reformasi birokrasi F. Harutan Tomo. Tholib mengatakan selama 9 bulan bertugas di Maluku, kerjasama terjalin baik dengan pemerintah Provinsi Maluku dan kabupaten kota. Karena memang kita ini kan instansi vertikal yang memang tetap dalam pelaksanaan tugas itu membutuhkan sinergitas dan kolaborasi dari instansi terkait gitu, baik Gubernur, Polda, Pangdam, Kejaksaan, BNN, semua itu memang bagian daripada mitra yang memang saling mendukung. Alhamdulillah itu berjalan dengan baik. Gubernur Maluku Said Assegaf mengemukakan Tholib dan jajarannya telah berkontribusi dalam pembangunan di daerah ini. Pemerintah daerah selalu mendukung program Kementerian Hukum dan HAM. Salah satu bentuk dukungan, pemerintah Provinsi Maluku telah menghibahkan lahan di Wailela untuk pembangunan kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Said Assegaf berharap Kanwil Hukum dan HAM Maluku sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM dapat memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, pemasyarakatan, konsultasi hukum, serta koordinasi peraturan perundang-undangan. Staf ahli Menteri Hukum dan HAM bidang penguatan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan HAM F. Harutan Tomo meminta kepada Andi Nurka
untuk mewujudkan target kinerja tahun 2019 dan mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah satuan kerja bebas dari korupsi serta wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM Andi Nurka menyatakan akan meningkatkan koordinasi bersama pemerintah Provinsi Maluku maupun kabupaten kota. Dukungan pemerintah daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan program kerja Kementerian Hukum dan HAM di wilayah 1000 pulau ini. Kolaborasi sinergitas dengan pihak Forkopimda maupun keterkaitan dengan instansi yang lain itu yang perlu sangat diutamakan. Karena kenapa? Mereka juga butuh kita juga sangat membutuhkan kerjasama dan tanggung jawab dari pekerjaan kita yang ada di sini. Nah, kemudian yang ketiganya itu tentu saya akan melakukan pembenahan secara internal walaupun sudah bagus. Andi Nurka sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Andi Nurka sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Maluku. Dengan berbagai pengalaman sebagai Kepala Divisi tersebut, langkah awal yang dilakukan Andi yakni meningkatkan disiplin pegawai. Hamzah Tomia dan Junaidi Asril melaporkan. Saudara, hasil ujian nasional tahun akademik 2018 lalu di Kota Ambon, mata pelajaran matematika mendapatkan nilai masih di bawah standar. Menyikapi akan kondisi tersebut, Musyawarah Kerja Guru Mata Pelajaran Matematika Kota Ambon melaksanakan berbagai terobosan dalam upaya meningkatkan nilai matematika di kota ini. Salah satunya yaitu Olimpiade Matematika tingkat SMP sederajat di Kota Ambon beberapa waktu lalu. Olimpiade Matematika yang dilaksanakan MK3S Pelajaran Matematika Kota Ambon telah berlangsung beberapa waktu lalu. Lebih dari 500 siswa SMP sederajat di Kota Ambon mengambil bagian dalam Olimpiade dimaksud. Ketua Panitia Olimpiade Matematika SMP sederajat Kota Ambon mengatakan, tahun lalu pihaknya telah melakukan BIMTEK bagi guru matematika Kota Ambon serta uji pemetaan kemampuan guru matematika. Hasilnya diharapkan para guru melakukan penguatan pada siswa dan melaksanakan Olimpiade Matematika tanggal 21 bulan ini. Tujuan kegiatan ini yaitu mensukseskan program Pemkot yaitu Ambon Pandai Matematika yang dicanangkan pada 2012 silam serta memotivasi guru dan siswa untuk riang gembira dalam mata pelajaran matematika serta meningkatkan nilai ujian nasional bulan April mendatang. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon Fahmi Salatalohi mengatakan, matematika adalah salah satu pelajaran yang memiliki peranan penting dalam dunia pendidikan. Salah satu karakteristik matematika adalah mata pelajaran matematika bukan hanya matematika itu sendiri, tetapi matematika merupakan suatu pengetahuan yang memiliki karakteristik berpikir logis, kritis dan kreatif, dan banyak nilai-nilai luhur. Wali Kota Ambon memberi apresiasi terhadap apa yang dilakukan MK3S Kota Ambon. Kegiatan ini sebagai bentuk keinginan dari MK3S untuk terus berupaya meningkatkan nilai matematika bagi siswa SMP sederajat di Kota Ambon. Salah satu alasan mengapa sampai ini para guru ya matematika lewat MK3S ini melaksanakan program itu antara lain karena itu ya. Dari angka rata-rata matematika di Ambon relatif masih belum terlalu tinggi, masih di bawah 50 ya. Nah ini kan kurang menggunakan. Oleh karena itu MK3S itu mengambil inisiatif untuk melaksanakan BIMTEK bagi para guru matematika. Selain itu juga melaksanakan ini lomba olimpiade untuk menjadi stimulan buat anak-anak itu. Nah, saya betul-betul memberikan apresiasi kepada ini para kepala sekolah karena mereka sudah peka mengambil hal-hal yang inovatif, kreatif ya. Dan yang hebatnya itu tidak dibebankan kepada APBD, tapi dimanfaatkan dari dana BOS, ya, dana pembinaan. Nah ini yang saya dorong mereka untuk tahun depan, tahun ini harus dilaksanakan lagi, sehingga seluruh guru matematika itu mendapat standar, ya, metode standar yang sama, sehingga waktu mereka transfer ke anak-anak itu akan jauh lebih baik itu.
Di malam penganugerahan juara Olimpiade Matematika, siswa SMP sederajat Kota Ambon itu keluar sebagai juara umum adalah siswa dari SMP Lentera Kota Ambon. Wali Kota Ambon berharap agar seluruh siswa di Kota Ambon menjadikan matematika sebagai mata pelajaran yang menyenangkan. Begitupun dengan guru mata pelajaran matematika harus mampu menjadikan mata pelajaran ini sebagai mata pelajaran yang menjadi kesukaan siswa di sekolah masing-masing. Dengan begitu, maka ke depan nilai mata pelajaran matematika dapat menjadi kebanggaan tersendiri bagi warga Kota Ambon. Otis Kotadini melaporkan. Saudara, terima kasih Anda masih menyaksikan Warta Maluku dan kini kita menuju ke informasi selanjutnya. Pengurus Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu atau Perbakin Provinsi Maluku periode 2019-2022 resmi dilantik. Pelantikan dilakukan oleh Ketua Umum PB Perbakin, Maijen TNI Joni Supriyanto. Pelantikan pengurus Persatuan Menembak Sasaran dan Berburu Perbakin Provinsi Maluku oleh Ketua Umum PB Perbakin, Maijen TNI Joni Supriyanto dilaksanakan di Aula Korem Batu Gajah, Ambon. Ketua Umum PB Perbakin Maijen TNI Joni Supriyanto mengatakan, pelantikan pengurus Perbakin periode 2019-2022 harus dapat membawa angin segar bagi dunia olahraga di daerah ini. Menurut Supriyanto, pengurus yang dilantik merupakan orang-orang terpilih demi pengembangan organisasi ke depan. Pengurus Perbakin yang baru dilantik diharapkan dapat mempersiapkan atlet dalam menghadapi PON 2020 nanti. Hari ini kita melantik pengurus Perbakin Maluku dan juga ada kabupaten dan kota tadi oleh Pemprov. Saya sangat berharap bahwa Maluku nanti bisa menyumbangkan atlet untuk tingkat nasional dan internasional. Saya yakin potensi di Maluku cukup baik. Saya yakin dengan kepengurusan yang baru ya, dan kerjasama dengan pemerintah provinsi dan Kodam, dengan Polda, dengan Lantamal dan dengan Lanut itu akan bisa melahirkan atlet-atlet yang hebat untuk dari Maluku. Tadi yang sampaikan Ketua Umum Pemprov bahwa target Maluku untuk PON 2020. Saya yakin Pemprov mulai sekarang sudah menyiapkan atletnya dan saya sangat berharap bahwa Maluku bisa bersaing dengan Pemprov yang lain. Ketua Perbakin Maluku Welem Kurnala menyatakan akan meningkatkan kerjasama dengan lembaga terkait dalam melahirkan atlet-atlet menembak yang handal. Karena itu, diharapkan adanya dukungan seluruh anggota dalam memajukan olahraga ini ke depan. Pelatihan ini nanti kita akan ditujukan kepada lapangan 733 di Waheru. Kita udah siap. Kita ada beberapa atlet, tidak banyak, tapi nanti dengan terbentuknya kabupaten kota, maka fungsi daripada kabupaten kota itu diberikan kepada mereka untuk mensosialisasikan kepada setiap pelajar-pelajar untuk mendapatkan, kita mencari atlet bibit atlet yang terbaik buat Maluku, kira-kira begitu. Jujur aja bahwa kita sarana prasarana kita nggak punya. Kita untuk sementara kita kerjasama dengan Pangdam, kerjasama dengan Brimob, kerjasama dengan dan Lanal dan Lanut. Nah, itu bagian daripada hubungan kerjasama kita, karena ini mereka juga adalah bagian dari pembina-pembina kami, sehingga patut kita harus bisa memberikan kontribusi, mereka memberikan kontribusi pikiran, kemudian pelindungnya seperti apa kepada kami, kira-kira begitu. Gubernur Maluku yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan Maluku Franky Papilaya dalam sambutannya berharap dengan dibentuknya organisasi Perbakin di Maluku dapat menggali potensi di bidang olahraga menembak. Sementara itu, Ketua KONI Maluku Tony Pariela menyambut baik pelantikan pengurus Perbakin Maluku periode 2019-2022. Kepengurusan Perbakin Maluku yang baru dilantik diharapkan dapat meningkatkan prestasi di cabang olahraga menembak. Pelantikan pengurus Perbakin Maluku sekaligus dengan pelantikan pengurus Perbakin Kabupaten Kota. Minggus Noya dan Lama Runga melaporkan.
Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Warta Maluku malam ini. Kini Anda dapat mengikuti setiap edisi program Warta Maluku melalui subscribe akun YouTube TVRI Stasiun Maluku. Jangan lupa like Facebook fanpage TVRI Stasiun Maluku untuk berita terupdate setiap malam. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nipar Indusa. Saya Abraham Soni Soplantila. Terima kasih atas kebersamaan Anda dengan kami. Selamat malam. Sampai jumpa.